Assalamualaikum. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Aku ingin memulai video reaksi polemik nasab ini dengan mengomentari video masa lalu Kiai Imad yang membela nasab Ba'alawi. Dalam sebuah video lawas, Kiai Imad menyebut siapa yang membenci zuriyah Kanjeng Nabi adalah salah satu dari 3 kemungkinan, yaitu anak zina, munafik atau ibunya dalam keadaan haid saat berhubungan badan dengan ayahnya. Video ini diframing sebagai pembelaan Kiai Imad atas keabsahan nasab Ba'alawi saat Kiai Imad masih aktif di FPI. Kiai Imad, Kiai tidak konsisten. Ya, memang sudah viral beliau mantan aktivis FPI. Beliau dulunya seorang muhibbin. Dan tentunya, pernah menyakini dan mendakwahkan keabsahan nasab Ba'alawi. Aku di sini tidak ingin membahas tentang konten ceramah Kiai Imad. Namun, aku tertarik dengan latar belakang Kiai Imad. Dia seorang santri NU, cukup terpelajar dengan pendidikan magister, kemudian memilih menjadi muhibbin dalam bendera FPI, kemudian meragukan dan membatalkan nasab Ba'alawi, memilih kembali kepada NU, namun juga harus menghadapi tembok besar di NU. Ada beberapa catatan. 1. Kiai Imad memiliki 2 tradisi keislaman, klasik dan modern. Tradisi klasik keislaman kita jarang sekali menghasilkan karya-karya besar. Kiai dan karya tulis, 2 hal yang jarang bersatu dalam tradisi pesantren kita. Benar, kita memiliki beberapa karya besar, namun aku lebih suka menyebutnya kebetulan. Faktanya, karya tulis tidak menjadi syarat seseorang disebut ulama dalam tradisi klasik pesantren. Nah, Kiai Imad memiliki bekal tradisi modern untuk menggabungkan yang memang selayaknya melekat menjadi satu, Kiai dan karya tulis. 2. Aku kira Kiai Imad yang lama memandang bahwa NU dan muhibbin itu adalah 2 identitas yang dapat digabungkan atau idealnya digabungkan. Karena, kebangkitan klan Ba'alawi dalam 20 tahun terakhir, datang dengan narasi bersatunya NU dan Habaib. Seperti narasi, hati-hati musuh kita adalah orang-orang yang ingin membenturkan Habaib dan Kiai-Kiai NU. Kiai Imad yang lama adalah seorang NU yang muhibbin. 3. Namun kemudian dia berbalik. Ada yang bilang, Kiai Imad ragu dengan darah suci Kanjeng Nabi yang mengalir di tubuh mereka, setelah melihat beberapa oknum habaib yang menjadi-jadi. Aku dulu menyebut oknum. Namun aku juga bertanya-tanya Habib mana yang menasehati mereka secara terbuka, sehingga umat tahu mereka oknum. Aku juga tambah bingung, saat Habib Taufik terpilih menjadi ketua RA. Ini yang masuk kategori oknum, kok malah jadi pimpinan. Katanya hati-hati jangan sampai Habaib dan Kiai-Kiai NU berbenturan. Kok Habib Taufik yang dengan sengaja dan sadar menabrak NU, kok malah jadi juru bicara paling sah di kalangan Habaib. 4. Nah saat Kiai Imad memantapkan diri membatalkan nasab Ba'alawi itu juga menghadapkan beliau dengan banyak tantangan. Aku kira sama. Saat kondisinya saat beliau masih berada di FPI. Banyak yang menentang. Dulu, Kiai Imad membelah NU dengan FPI, sekarang dia membelah NU dengan polemik nasab. Bedanya, hari ini dia mendapatkan dukungan dan atensi dari banyak pengurus NU. Aku berpikir, bagi banyak pengurus NU, ijtihad Kiai Imad ini kabar baik bagi Kiai-Kiai NU. Sekarang, semua ulama setara. Sekarang, mereka tidak terintimidasi dengan label Ahlul Bait yang dijadikan benteng perlindungan FPI. Kiai Imad memberikan harapan, sebuah ide, sebuah dunia baru yang menguntungkan bagi Kiai-Kiai pribumi. Dari catatan itu, Kiai Imad ini punya riwayat dan bakat untuk melompat sesuai dengan kebenaran yang dia yakini. Kiai Imad yang dulu hidup dengan pro kontra sebagai Kiai NU yang FPI. Kiai Imad yang sekarang hidup dengan pro kontra Kiai NU yang membatalkan nasab Ba'alawi. Nasab yang dihusnudzoni benar oleh ulama-ulama NU lintas generasi. Kiai Imad tampaknya memang memiliki mental berhadapan dengan orang atau kelompok yang berbeda dengan dirinya. Dia akan memperjuangkan apa yang dia yakini. Dia terus berproses dan mencari kebenaran itu sendiri. Kiai Imad memiliki banyak pertanyaan dan membutuhkan banyak jawaban. Dengan bekal intelektualitasnya, dia tidak bergantung kepada kiai lain. Karena, bisa jadi kiai lain tidak memikirkannya. Aku yakin, Kiai Imad tengok kanan kiri, bertanya ke sana kemari. Siapa tahu ada yang paham dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dan tampaknya demikian. Para ulama, khususnya kiai-kiai NU diam, sepi dan senyap.
Ada yang merespon, butuh waktu berbulan-bulan, bahkan berganti tahun. Kiai Imad menghadirkan dunia baru, yang membuat gugup para kiai-kiai NU. Sampai hari ini, di manakah suara-suara para ulama populer yang kita yakini alim itu? Bagiku hal ini menunjukkan kapasitas keulamaan Kiai Imad. Seperti kata Profesor Kiai Haji Said Akil Siroj, belum ada karya yang membantah karya Kiai Imad hingga saat ini. Jadi, jelas Kiai Imad ini, ya ulama, mungkin bisa jadi sebentar lagi jadi ulama besar. Kembali kepada video lawas Kiai Imad. Hal itu wajar-wajar saja. Seringkali pembaharuan, reformasi dan revolusi pemikiran datang dari orang-orang dalam. Sigmund Freud memiliki murid Carl Gustav Jung yang memiliki ide-ide psikoanalisa yang berbeda. Wasil bin Adho, penggagas Mu'tazilah adalah murid Hasan al-Basri, ulama besar Sunni. Al-Hallaj adalah murid Imam Junaid, keduanya memiliki corak tasawuf yang jauh berbeda. Jadi, ya, video itu memang Kiai Imad yang lama. Sekarang telah lahir Kiai Imad yang baru. Seperti ulama besar Turki, Syekh Said Nursi menyebut dirinya dulu Said Nursi lama. Salam, akal sehat.